Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Guru. Pada video kali ini, Pak Guru akan sharing tentang keterangan tidak valid pada info GTK. Oke, langsung saja dibuka Google-nya. Kemudian kita akan buka info GTK dengan cara ketik info GTK. Ya. Nanti di situ ada info.gtk.kemdikbud.go.id. Kita buka saja. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian kita login langsung ke GTK. Ya. Oke, kemudian kita langsung login di info GTK. Nah, nanti tampilan akan seperti ini, akan ada keterangan status validasi tunjangan profesi tidak valid. Di sini kebetulan info GTK-nya berkaitan dengan sertifikat yang tidak sesuai. Ya, kode 19 tidak valid dengan sertifikat. Bagi teman-teman subscriber, apabila nanti ada keterangan tidak valid, jangan panik terlebih dahulu. Yang perlu diperhatikan adalah kita lihat status validasi tunjangan profesi yang tidak valid. Di situ di bawahnya ada keterangan yang berwarna merah. Silahkan dibaca oleh teman-teman. Di situ contohnya pada akun GTK ini contohnya status masih tidak valid karena Anda mengajar tidak sesuai dengan sertifikat pendidik. Kemudian selanjutnya, jika Anda memiliki ijazah S1 sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, pastikan mata pelajaran yang diajarkan cuma satu jenis mata pelajaran. Ya. Kemudian di sini ada memiliki jam mengajar minimal 24 jam. Berarti ini tidak linier gitu ya, artinya seperti itu. Kemudian jika ya, lakukan langkah berikutnya. Lakukan verifikasi ijazah S1 ke operator tunjangan profesi di Dinas Pendidikan. Nah, ini kebetulan dalam data Dapodik pada saat itu memasukkan data pendidikan terakhir S2 bahasa Inggris. Kemudian untuk tunjangan profesi itu S2 tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah S1. Nah, kemudian pada akun ini seharusnya untuk pendidikan bahasa Inggris mengajar di tingkat SLTP atau SLTA. Secara otomatis itu nanti akan valid. Nah, karena untuk akun ini mengajar di tingkat sekolah dasar, maka tidak valid dengan sertifikat karena bahasa Inggris itu tidak ada dalam data tunjangan profesi, ya. Dan dianggap tidak linier. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita akan cek satu persatu data individu dari akun ini. Oke, perhatikan, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, lihat data Dapodik karena info GTK ini diambil dari data Dapodik, ya, yang dimasukkan oleh operator sekolah yang sesuai dengan data yang kita berikan kepada operator sekolah. Kemudian kita sinkronkan dengan data yang ada di BKN. Biasanya kasus tidak valid pada info GTK, ya, yang sering terjadi itu yang pertama misalnya dari pangkat dan golongan. Contoh, pangkat dan golongan 3B. Di sini ada keterangannya, pangkat golongan berdasarkan entrian Dapodik. Jika ada ketidaksesuai, silakan cek pada aplikasi Dapodik sekolah. Jadi data ini diambil dari data Dapodik, ya, yang dimasukkan melalui aplikasi Dapodik oleh operator sekolah. Nah, kemudian kita akan cek di data BKN. Apabila nanti di data BKN, biasanya kasusnya adalah
di Dapodik sudah berubah 3B, tapi ternyata di data BKN masih 3A. Nah, ini yang menyebabkan info GTK tidak valid. Ya, kita ambil dulu masalah-masalah yang sering dihadapi apabila ada keterangan tidak valid pada info GTK. Oke, selanjutnya biasanya adalah jabatan pada BKN. Jabatan pada BKN contoh yang ada di sini adalah calon guru. Nah, yang calon guru ini persyaratan yang harus dilengkapi, ya, di sini keterangannya jabatan pada data BKN yang diupdate lewat web service BKN. Nah, apabila ada keterangan calon guru, berarti yang bersangkutan harus melengkapi dengan sertifikat jabatan fungsional atau JAFFUM. Apabila sudah mendapatkan JAFFUM, silahkan untuk diupdate secara manual melalui petugas Simtun atau petugas tunjangan profesi di Dinas Pendidikan Kabupaten. Apabila belum mempunyai sertifikat jabatan fungsional, calon guru ini tidak akan bisa berubah. Nah, banyak sekali masalah yang terjadi pada jabatan pada BKN. Ya, sertifikat JAFFUMnya sudah ada, tetapi kenyataannya data pada BKN masih tetap calon guru. Nah, itu yang sering terjadi masalah. Silahkan diperbaiki secara manual, tidak bisa diperbaiki secara online. Kemudian selanjutnya adalah biasanya terjadi contoh pada akun ini, nama ijazah terakhir adalah S1. Nah, di sini ijazah terakhir yang tercatat pada riwayat pendidikan formal pada Dapodik. Pada Dapodik sudah tercatat S1, karena memang yang S2 itu tidak diperhitungkan untuk tunjangan profesi. Dan apabila teman-teman mengalami masalah yang seperti ini, silahkan untuk verifikasi, validasi melalui info GTK pendidikan terakhirnya. Kemudian setelah itu silahkan secara manual verifikasi dan validasi melalui petugas Simtun yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten. Kemudian untuk selanjutnya adalah di sini ada program studi S1 berkaitan dengan yang tadi ijazah terakhir. Apabila teman-teman mengajar di sekolah dasar, secara otomatis pendidikan yang dibutuhkan adalah S1 pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Ya, di sini programnya guru kelas SDMI yang sesuai dengan Dapodik. Ya. Kalau secara Dapodik ini sudah linear. Nah, yang jadi permasalahan yang tidak linear itu tidak sinkron dengan web server yang ada di BKN. Nah, ini yang sering terjadi, keterangan tidak valid di info GTK. Kemudian selanjutnya adalah apabila dengan ijazah yang tadi saya sebutkan, ijazah yang tidak linear, secara otomatis jumlah jam mengajar yang di sekolah itu jumlah jam mengajarnya tetap ada, cuman tidak linear. Di sini ada keterangan jam linear 0 dan totalnya jam mengajar linear plus tugas tambahan 0 jam. Ya. Nah, total jam ini dibutuhkan minimal untuk guru 24 jam. Ya, yang diakui sebagai jam mengajar linear sebagai syarat penerbitan SKTP. Jadi apabila kejadian seperti ini berarti tidak linear antara pendidikan dengan tugas mengajarnya. Ya, untuk selanjutnya adalah kita akan cek kembali status data kelulusan sertifikasi pendidik. Di sini data kita akan ditampilkan
nama, tanggal lahir, NUPTK, NRG, nomor peserta, nomor sertifikat, dan lain sebagainya. Sampai bidang studi sertifikasi, ya. Oke, ini untuk yang masalah ini sebenarnya secara otomatis akan masuk, ya. Dan selanjutnya adalah di sini ada verifikasi data tunjangan profesi. Nah, ini yang paling penting. Di sini ada keterangan usia. Usianya belum pensiun, karena apabila sudah pensiun, maka tunjangan profesi sudah tidak didapatkan lagi. Kelengkapan data sudah lengkap. Nah, apabila nanti ada kelengkapan data dan di sini ada tanda cakra atau tanda silang, ini harus diperbaiki secara manual, secara online melalui aplikasi Dapodik, dan kemudian silakan ditanyakan kepada petugas Simtun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kemudian kelulusan sertifikasi sudah jelas, pasti ada kalau yang sudah mengikuti PPG atau PLPG. Keaktifan dinyatakan aktif oleh BKN dan di sini beban mengajar masih tanda seru. Nah, apabila ada sebelum penerbitan SKTP, ini biasanya tandanya cakra. Karena di sini ada keterangan mengajar 24 jam pada satu mapel tapi tidak linear dengan sertifikasi atau linearitas S1. Harap silakan verifikasi manual oleh Dinas Pendidikan. Silakan hubungi pihak Dinas Pendidikan. Dan yang lain-lainnya, kepegawaian, ini berkaitan nanti sinkronnya dengan web service BKN. Nah, apabila ada permasalahan seperti yang saya sebutkan tadi di atas, silahkan buka, ya. Di sini ada updating data BKN pada server GTK. Ya, silahkan diperhatikan pada bagian ini. Update data yang dimaksud di sini adalah proses pembacaan dari data server GTK ke server BKN melalui koneksi web service yang disediakan BKN. Data yang dimasukkan melalui aplikasi Dapodik nanti akan terkoneksi dengan info GTK dan juga akan terupdate melalui web service BKN, ya. Jadi antara Dapodik, GTK, dan BKN itu harus sinkron. Kemudian kita perhatikan lagi, proses update data BKN ini bisa terjadi jika Anda menekan tombol update data BKN. Jika data sudah benar, sebaiknya Anda tidak menekan tombol tersebut. Nah, ini ada keterangan di sini, ya. Setelah Anda klik tombol update data BKN, sistem memerlukan waktu setidaknya 1 minggu atau lebih untuk proses validasinya. Di sini ada yang ketinggalan. Jika data Anda masih ada yang salah dan tidak melakukan klik tombol update data BKN, maka data Anda tidak akan terupdate sesuai dengan data BKN. Nah, di sini ada tombol update data BKN. Apabila data teman-teman sudah betul, jangan klik update data BKN, ya. Dan apabila data teman-teman masih salah dan tidak mengklik update data BKN, berarti dianggap benar oleh pihak BKN. Nah, apabila masih salah, silahkan klik update data BKN. Nanti akan muncul, data kita yang ada di BKN lewat web service BKN, ya. Nah, kemudian ini tidak serta-merta setelah mengklik update data BKN langsung berubah. Karena di sini ada keterangan sistem memerlukan waktu setidaknya 1 minggu atau lebih. 1 minggu atau lebih. Ini perlu digarisbawahi. Jadi butuh proses validasi. Nah, nanti di bawah juga ada keterangan apabila sudah klik update data BKN, di sini ada yang berwarna hijau. Update terakhir, ya. Update terakhir di sini tercatat 4 September 2020 yang pertama, kemudian selanjutnya ada 25 November 2020. Jadi kalau pada saat video ini dibuat tanggal 25
29 November, berarti masih 4 hari, belum 1 minggu. Jadi datanya masih belum berubah. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman yang info GTK-nya masih tidak valid, silahkan ikuti langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, like, dan aktifkan tombol lonceng agar selalu update di channel ini.